Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak. Sehat semua? Ya, Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, lebih baik kita absen terlebih dahulu. Yang pertama itu Wahyu, Hadirin. kedua Habib, saya yang ketiga Kakak, Hadir. yang keempat Denny, hadir Pak. yang kelima yaitu Umi. Hadir. Ya, pembelajaran pagi hari ini lebih baik kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pagi hari ini akan membahas tentang Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Yang pertama itu ayat 26. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnus sabili wa la tubadzir tabdziran. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat dan haknya, pada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Yaitu yang kedua yaitu Quran surah Al-Isra ayat 27, yang mana ayatnya innal mubazirina kanu ikhwa sayatini wa kana syaitanu lirabbih kafuran. Yang artinya sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, asbabun nuzul. Sebelum kita membahas kandungan isinya, apakah itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu Pak. Sebab turunnya surat. Ya, benar Wahyu. Ya. Nilai 100 ya. Ya, siap. Ini berapa? Yang mana tuh asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 26 dan 27 itu ya dikenal juga dengan nama surat Bani Israel, termasuk golongan surah Makiyah. Khusus pada ayat 26 dan 27, pada surah Al-Isra ayat 17 ini memiliki asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dalam riwayat lain oleh Ibnu Marduwai yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW memberikan tanah di Fadak. Tanah Fadak yaitu tanah yang diperoleh Rasulullah dari pembagian ghanimah atau rampasan perang kepada Fatimah. Ini adalah kandungan-kandungannya. Pengertian mubazir. Yang pertama itu israf. Israf itu nampaknya lebih mengarah pada sifat royal dengan mengonsumsi suatu secara berlebihan atau overdosis. Yang kedua yaitu mubazir. Yang kita bahas, mubazir nampaknya lebih mengarah kepada sifat kesenangan sesaat. Padahal masih banyak yang lagi bermanfaat yang dapat diambil dari harta yang dimilikinya. Pada ayat di atas tadi, orang-orang yang israf dikenal sebagai saudara dan pengikutnya setan. Oleh karena itu, di sini bisa dikatakan bahwa barang siapa menggunakan kekayaan dan harta di luar ketentuannya, maka ia telah terlibat dalam perbuatan setan dan memiliki rasa ketakaburan. Perbuatan boros adalah gaya hidup materialis dan hedonis, gemar berlebih daya yang ada demi kesenangan saja. Dan dengan terbiasa terbuat boros, seseorang bisa menjadikan buta terhadap orang-orang membutuhkan di sekitarnya. Sulit membedakan antara yang halal, yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak dilakukan, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk hidup sederhana dan hemat. Karena itu semua menjadi boros, maka suatu saat bangsa itu rusak, bahkan negara akan hancur dengan orang-orang yang seperti ini, mubazir dan boros tadi. Ini adalah kandungan dalam ayat Quran Al-Isra ayat 26 dan 27. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk memberikan atau menunaikan hak berzakat, bersedekah, infak dan lain-lain kepada keluarga yang dekat, orang miskin, musafir. Yang kedua yaitu dalam ayat ini berisi perintah untuk berbuat baik kepada kaum duhafa, seperti orang-orang miskin, yang orang terlantar, dan juga orang-orang dalam perjalanan yang tidak memiliki dalam perjalanan jauh, dia tidak memiliki ongkos atau kehabisan uang atau bekal gitu.
Yang ketiga itu hak lainnya yang harus kita tunaikan adalah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang satu sama lain, saling bersilaturahmi, bersikap lemah lembut dan sopan santun, memberikan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan daripada kita, dan memberikan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang keempat, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros atau berlebihan. Islam mengajarkan kita kesederhanaan sehingga kita harus membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan saja dan tidak boleh mubazir atau berlebihan. Adapun cara untuk menghindari perintah mubazir tadi yaitu ada 5. Yang pertama itu membuat prioritas kebutuhan. Itu kita membeli harta kita dengan kebutuhan kita sehari-hari atau per bulannya kita mengeluarkan berapa gitu. Jangan berlebihan. Yang kedua yaitu bersikap lebih dewasa dalam memutuskan masalah. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu selalu bersyukur atas akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu menstabilkan pengeluaran dengan pemasukannya. Nah, sampai sini sudah ada yang belum paham? Pak, Ya. apakah merokok itu termasuk perbuatan mubazir? Dalam itu ulama memiliki 2 pendapat. Yang pendapat pertama yaitu ada yang mengatakan rokok itu haram dan mubazir, ada yang kedua itu makruh. Nah, emasnya mau mengambilnya mana silakan. Ya, begitu. Dia tidak ada yang memaksa mau mengikuti yang siapa. Ya, sekalian hari ini Bapak akan kasih pertanyaan ya kepada Habib, saudaraku. Berikan contoh sifat buruk dalam kehidupan sehari-hari. Membeli barang yang tidak diperlukan. Ya, terus Sifat boros itu membuang-buang duit. ya, terus lagi satu lagi. Kalau mandi itu buang-buang air itu, Mas. Oh ya, Mas. Mas, Bapak bos. Mas. Benar. ya, ada lagi yang pertanyaan? Oke, langsung lah ya kesimpulannya ya. Yang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, hak merupakan suatu yang harus diterima oleh seseorang. Sesuatu tersebut bisa berupa materi atau non materi. Misal kaum kerabat berhak memperoleh kasih sayang, rasa hormat, dan memperoleh pertolongan baik materi maupun non materi bila diperlukan. Pemberian hak bantuan berupa harta, benda kepada kaum kerabat atau fakir miskin, kaum duafa, dan orang yang dalam perjalanan, berupa sedekah atau berderma di jalanan, dan insya Allah tentu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini aja pelajaran kita pagi hari ini. Kalau ada salah, Bapak mohon maaf besar-besarnya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tutup sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kat. Kat. Ini kan. Tidak.